Renungan Hari Rabu 15 November 2023, Pekan Biasa ke-32 tahun A. Rendah hati untuk menyukuri kebaikan Allah. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 2-11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11-19. Saudara-saudariku terkasih, bersyukur merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia. Orang yang bersyukur selalu menunjukkan sikap kerendahan hati, tahu diri, dan tidak sombong. Seorang beriman Katolik, setiap saat dan dalam situasi apa saja, harus senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur, ia mengungkapkan tanda penghargaannya akan karya agung Allah dan penyelenggaraan Allah dalam seluruh hidup dan karyanya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas mengungkapkan sikap kerendahan hati orang Samaria yang tahu bersyukur. Pertemuan antara 10 orang kusta dengan Yesus merupakan sebuah pertemuan yang sungguh berarti. Ke-10 orang kusta itu menyadari keterbatasan mereka, derita yang mereka alami, dan mereka tahu bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang dapat membantu mereka. Maka dari jauh mereka berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Mereka semua mendapat tanggapan, mereka diperhatikan, mereka dikasihi oleh Yesus. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menjadikan mereka tahir. Mereka semua akhirnya menyadari bahwa Allah hadir, Allah menjadi penyelamat. Tetapi apa yang terjadi? Ke-9 orang kusta itu kembali ke rumah masing-masing. Mereka lupa untuk memuliakan Allah. Mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah. Mereka lupa untuk berterima kasih kepada Yesus. Hanya orang Samaria yang berbalik dan memuliakan Allah sebagai tanda syukurnya, sebagai tanda terima kasihnya. Menghadapi situasi ini, Yesus berkata kepada mereka, "Bukankah 10 orang kusta itu telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak ada yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini." Yesus sangat mengharapkan kesadaran untuk bersyukur kepada Allah. Yesus sangat mengharapkan sikap kerendahan hati ke-9 orang itu untuk hadir di hadapan Allah, karena kebebasan mereka dari penderitaan yang mereka alami bukan karya mereka, tetapi semuanya itu adalah karya kebaikan Allah. Saudara-saudariku terkasih, bukankah 10 orang kusta itu telah menjadi tahir? Di mana yang ke-9 orang itu? Tidak ada yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini. Sebuah ungkapan keprihatinan dari Yesus, karena Yesus melihat bahwa manusia memohon kepada Tuhan. Manusia membutuhkan perhatian kasih Tuhan, tetapi dia tidak memiliki sikap kerendahan hati untuk bersyukur. Hanya orang yang menyadari keterbatasan, ketidakberdayaannya,
yang mampu hadir di hadapan Allah dan menyukuri kebaikan. Dialah orang Samaria yang tahu bersyukur. Ia tahu kesembuhan dan keselamatan bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Mari kita dengan rendah hati belajar bersyukur seperti orang Samaria. Setiap saat kita menyukuri kebaikan dan rahmat yang kita terima dari Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat kehidupan. Kita bersyukur atas anugerah yang kita alami sehingga kita hidup dan bahagia. Semoga rasa syukur kita senantiasa menjadi sesuatu yang memampukan kita untuk mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber hidup kita.